Dalam setiap tempat yang ditinggalkan, ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kisah, sebuah bayangan, atau mungkin sebuah kutukan. Selamat datang di channel Dongeng Misteri. Berani dengarkan hingga akhir, karena cerita ini mungkin akan menghantui tidurmu. Kisah horor para penghuni pabrik gula. Pabrik gula manis adalah salah satu pabrik gula terbesar di wilayah ini. Tidak hanya terbesar, melainkan satu-satunya pabrik yang dibangun di sini. Berdirinya pabrik gula ini sendiri jauh sebelum aku lahir di dunia ini. Besar, megah, dan luas adalah hal yang membuatnya dikenal luas. Namun, jauh dari kalimat itu, ada dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sesuatu yang akan membuat orang ngeri bila apa yang ada di balik nama besar pabrik itu adalah kerajaan demit. Banyak yang sadar atau tanpa sadar pernah mengalaminya, karena di sini adalah pusatnya. Pabrik gula ini berdiri di tanah seluas ratusan hektar. Aku gak tahu seberapa luasnya, tapi bila dibandingkan dengan desaku, bisa ratusan kali luas desaku. Padahal desaku dibagi menjadi 12 RT. Bisa kalian bayangkan sendiri berapa luasnya. Sebegitu besarnya luas pabrik, sampai-sampai dibuat 4 zona untuk menggambarkan keseluruhan pabrik ini. 4 zona itu disebut dengan zona timur, barat, selatan, dan utara. Aku bakal ulas perlahan-lahan, karena apa yang aku sajikan membutuhkan detail agar kalian bisa membayangkan sendiri berdiri di sini. Terlepas dari betapa luasnya dan besarnya pabrik ini, batas yang paling mencolok adalah pabrik ini diapit oleh 2 desa. Sebut saja desa A dan desa B. Desaku adalah desa A. Kenapa aku mengatakan ini? Karena semua ini nanti berhubungan satu sama lain. Pagi itu, udara sangat dingin. Aku baru saja selesai sholat subuh di surah dekat rumahku. Setelah sholat, biasanya anak-anak desa akan ngumpul di depan surah. Mumpung hari Minggu, ayo kita jalan-jalan, kata temanku Jamal. Semua teman-temanku bersahutan, setuju. Aku langsung tanya, kemana? Gimana kalau ke dalam pabrik? Kali aja nemu bola tenis. Ada hal yang selalu aku lakukan bareng anak-anak desa, yaitu masuk ke pabrik gula di samping desa. Alasannya, di sana banyak hal yang aku dan teman-temanku suka. Salah satunya bola tenis. Jadi, tiap Sabtu sore, para petinggi pabrik gula akan bermain di lapangan tenis di dalam pabrik. Satu dari banyak fasilitas untuk pekerja yang suka dengan olahraga tenis. Dan biasanya, banyak bola tenis yang keluar lapangan dan menghilang di rerumputan liar yang tumbuh di samping lapangan. Bola itulah yang nanti kita pungut, dibawa pulang. Kenapa harus bola tenis? Bola tenis selain mahal, bisa dipakai untuk berbagai permainan tradisional. Sehingga di mataku dan anak-anak lain yang masih bocah, bola itu sama berharganya dengan mainan grade mahal. Selain bola tenis, alasan kami suka main ke dalam pabrik karena suasananya sejuk. Di dalam lahan yang sebegitu luasnya, banyak pohon tua dan besar. Sehingga meskipun siang hari, cahaya matahari tidak bisa menembus, menciptakan suasana damai dan sejuk. Lalu apalagi? Jawabannya, pohon juwet, mangga, jambu yang sama sekali tidak pernah dipanen, dibiarkan buahnya masak secara alami.
karena gak ada orang yang tertarik dengan buah itu selain kami, anak-anak desa. Berangkatlah kami menuju pabrik gula. Jalur yang biasa kami lalui adalah jalur timur. Namun, kami terhenti ketika sampai di jalur timur. "Loh, kok ditutup?" kata Andi. "Aku baru ingat, hari Minggu gerbang timur ditutup, karena Minggu adalah waktu jemaat gereja untuk berkumpul." Gerbang timur identik dengan pagar besi tinggi, di sampingnya ada gereja. Gereja Jawi Wetan. Itu yang aku ingat. Gerejanya tidak kalah tua dengan pabrik. Sudah berdiri sebelum aku dilahirkan. Namun, konon gereja ini terkenal angker. Tapi, sabar, nanti akan ada waktunya buat bahas gereja ini. Aku dan yang lain kebingungan. Kayaknya bakal batal. Sampai si Udin nyeletuk, "Gimana kalau lewat perumahan Belanda?" Aku terdiam sebentar. Mendengar nama perumahan Belanda membuat aku bergidik ngeri. Karena jauh di jalur utara memang ada gerbang tua. Gerbang itu sudah lama ditinggalkan. Di sebelahnya ada tanah luas berpagar. Di sana berjejer rumah besar nan megah. Ada sekitar 6-7 rumah dengan gaya arsitek yang sama. Arsitek khas Belanda. Sejarahnya sendiri, rumah itu dulu memang bekas rumah orang-orang Belanda yang memiliki jabatan di pabrik gula ini. Namun, yang bikin aku merinding adalah semua rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Tidak ada yang ditinggali lagi. Bahkan hingga saat ini, dan cerita dari mulut ke mulut, kabarnya banyak yang pernah melihat seseorang berdiri di kaca, menatap kosong jalanan ketika seseorang melintas. Mereka melihat orang Belanda lengkap dengan pakaian khas mereka, tersenyum menyambut siapapun yang lewat. Alasan kenapa temanku mengusulkan itu karena di perumahan Belanda, tepatnya di rumah paling ujung, ada tembok pembatas. Di salah satu bagian temboknya sudah runtuh beberapa bagian. Jadi dapat dipanjat oleh kami yang masih anak-anak. Kami pun menuju jalur utara. Jalan kaki menyusuri jalan sampai di sana. Satu demi satu kami memanjat, melompat, dan sampailah di depan rumah megah yang berjejer. Hal yang paling mengganggu dari rumah ini adalah gaya desain rumah ini yang hampir sama semua. Yang paling mencolok, kaca hitam besar di samping pintu. Setiap melewati rumah itu, saya berusaha untuk tidak melihat ke dalam kaca itu. Karena setiap melihat kaca itu, aku terbayang wajah-wajah Belanda yang sering aku bayangin karena cerita-cerita yang tersebar. Namun, aku selalu gagal. Aku selalu melihat ke arah sana. Memang tidak ada apa-apa, tapi bulu kuduk selalu merinding setiap melihatnya. Teman-temanku yang lain tampak biasa saja, berjalan tanpa beban, sedangkan aku was-was. Perasaan tidak enak ketika melewati rumah itu selalu muncul tiba-tiba, seolah-olah aku sudah ditunggu oleh mereka yang menghuni perumahan Belanda ini. Akhirnya, aku dan yang lain sampai di jalan kecil yang menuju ke kawasan pabrik. Aku bisa melihat gerbang utara yang dikerangkeng dengan rantai di belakang. Akhirnya, aku menyusuri jalan itu. Di timur, terlihat samar-samar bangunan tua sekolah TK yang dipisah dengan pagar kawat tinggi. Sebelum aku lanjutin, gak ada salahnya aku bagi denah lokasi zona utara yang akan jadi fokus cerita kita malam ini. Perhatikan setiap lokasi detail tempat-tempatnya. Ada satu hal yang bikin aku bertanya-tanya. Sebuah lahan kosong yang ditumbuhi oleh pohon mangga. Anehnya, di bawahnya rumput tinggi-tinggi setinggi lutut orang dewasa. Dalam hatiku bertanya, kenapa orang pabrik gak ada yang motong rumput itu? Biar bersih saja. Namun, rupanya ada alasannya. Lapangan tenis sudah terlihat. Di samping lapangan tenis ada 2 pohon asem yang sudah berumur puluhan tahun.
besar sekali dan mencolok dibandingkan pohon-pohon lain. Sehingga lapangan tenis begitu sejuk, ditutupi rindangnya dedaunan pohon asem. Jauh di belakang lapangan tenis, tepatnya di antara lahan kosong dan gedung TK, ada satu pohon lagi yang mencolok, yaitu pohon beringin. Sampai sekarang, pohon itu masih berdiri. Aku gak pernah suka pohon itu. Bahkan, sejak aku bersekolah di TK, aku masih ingat jelas kenangan-kenangan yang nanti aku ceritain secara perlahan. Intinya, pohon itu berada di tempat yang terisolasi. Butuh waktu untuk menebus tingginya rumput liar di samping lapangan tenis. Akhirnya, kami masuk ke lapangan tenis. Ada pintu pagar kawat di sekelilingnya. Sangat tinggi pagar kawatnya, berguna agar bola tidak keluar dari lapangan. Namun, selalu ada saja bola yang berhasil keluar. Di sana, kami mulai mencari bola tenis yang mungkin masih ada sisa Sabtu sore kemarin ketika petinggi pabrik bermain. Namun, mataku gak fokus. Aku lebih tertuju pada dua pohon asem yang bersebelahan sama besarnya. Entah di sana ada apa, tapi bulu leherku selalu merinding setiap melihat pohon itu. "Aku nemu bola ini loh," teriak temanku si Jamal. Aku dan Udin serta Dayat mendekat. Bola segera diamankan di saku milik Jamal. Kami akhirnya bermain-main dahulu di lapangan tenis. Tempatnya adem dan benar-benar enak buat rebahan tidur. Tapi ada yang mengganjal pikiranku, seolah-olah ada yang melihat aku entah dari mana. Dayat yang pertama usul, "Mumpung di sini, ayo nyari jambu, udah matang kayaknya." Bicara tentang jambu, ada satu tempat di mana kami bisa menemukan banyak pohon jambu biji. Jawabannya adalah rumah dinas supervisor. Akhirnya kami pergi lebih ke barat. Di samping kiri kami bisa melihat berjejer rumah besar. Tidak sebesar rumah Belanda, namun rumah di sini sudah cukup besar, karena rumah ini dikhususkan untuk para supervisor pabrik. Sayangnya, setahuku hanya 2 atau 3 rumah yang dihuni. Sisanya dibiarkan kosong tak berpenghuni. Alasannya, karena ada cerita yang sangat mengerikan yang pernah aku dengar dari seseorang di tempat ini. Kisah itu adalah didatangi pasukan pocong. Awalnya, cerita ini aku dengar dari Mas Hendra. Mas Hendra ini dari luar kota. Beliau dapat pekerjaan di pabrik ini lewat pamannya, Om Ardi, yang kebetulan menjabat menjadi supervisor. Selama bekerja di pabrik ini, Om Ardi dapat rumah dinas dan diajaklah Mas Hendra menginap. Mas Hendra nurut saja, karena memang beliau waktu itu masih muda, belum kepikiran ngekos apalagi punya rumah. Singkatnya, suatu malam Om Ardi pamit. Katanya beliau sudah urus cuti dan rencananya mau pulang kampung. Disinilah Mas Hendra akan ditinggal di rumah itu sendirian. Mas Hendra yang tidak tahu apa-apa dan baru mengenal lingkungan ini, jawab iya-iya aja. Toh rumahnya besar dan nyaman. Sebelum Om Ardi pergi, beliau berpesan, "Kalau kamu dengar suara apa saja, tidak usah keluar, ditinggal tidur saja ya nak." Mas Hendra cuma magut-magut. Beliau tidak bertanya lebih rinci. Mungkin hanya pesan biasa saja, pikirnya. Rupanya itu bukan sekadar pesan biasa, melainkan sebuah peringatan. Malam semakin larut, Mas Hendra duduk di teras menikmati semilir angin malam. Berkawan segelas kopi dan rokok, beliau memandang ke kanan kiri namun sepi. Om Ardi sendiri bilang, samping kiri kanan rumah ada penghuninya, tapi Mas Hendra tidak pernah berjumpa sama sekali. Mungkin sudah tidur, pikir Mas Hendra. Semakin larut, suara hewan malam terdengar semakin riuh. Mas Hendra bersiap untuk masuk rumah. Namun, beliau dikejutkan oleh suara asing yang tiba-tiba melintas. Ngirikikikikikik, itu adalah ringkikan kuda. Mas Hendra kaget. Bagaimana bisa ada suara kuda di tempat seperti ini?
Namun, rupanya tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Jadi, beliau mengambil senter dan jaket, mencari di mana sumber suara itu. Tanpa Mas Hendra sadari, beliau meninggalkan perumahan dinas, melangkah melewati jalanan sepi. Penerangan di kawasan pabrik memang tidak terlalu bagus. Berbekal cahaya bulan, Mas Hendra menelusuri jalan. Ia bergerak menuju lapangan tenis. Namun, suara itu semakin jauh. Rasa penasaran memenuhi isi kepalanya. Mas Hendra tidak memikirkan apapun. Tepatnya belum curiga. Rupanya, tanpa Mas Hendra sadari, beliau sudah memasuki perumahan Belanda. Kali ini, suara itu sudah lenyap dan Mas Hendra seolah baru sadar. Dia sudah berjalan sejauh ini. Berniat ingin kembali, Mas Hendra mencium aroma wangi. Dihirupnya aroma itu, semakin lama semakin menyengat. Penasaran, Mas Hendra mengintip perumahan Belanda dari balik pohon randu. Dilihatnya dengan seksama apa yang ada di depan sana. Kaget bercampur bingung, di salah satu rumah ada sosok yang tengah berdiri, mengenakan gaun putih panjang sampai lantai. Sosok itu menatap jalanan. Rambutnya pirang, posturnya tinggi, ramping dan berbau wangi. Dalam kebingungan, Mas Hendra baru sadar bagaimana bisa ada orang di rumah itu. Bukannya Om Ardi mengatakan tempat itu kosong melompong. Rupanya, perasaan mencelos itu membuat sosok itu sadar tengah diintip. Sosok itu memandang pohon randu tempat Mas Hendra bersembunyi. Mas Hendra terdiam berdiri, mencoba agar sosok itu tidak mendekati. Rupanya, wewangian itu semakin menyengat seolah sosok itu mendekatinya. Mas Hendra berbalik untuk mengintip kembali. Benar saja dugaannya. Nona Belanda itu rupanya mendekatinya, tertawa nyaris cekikikan. Yang bikin Mas Hendra lari terbirit-birit, sosok itu mendekatinya terbang, kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Tak peduli kemana ia berlari, yang penting menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sampai akhirnya Mas Hendra berhenti untuk mengistirahatkan kaki. Baru sadar, ia berlari sejauh ke samping lapangan tenis. Di bawah dua pohon besar asem, rupanya Mas Hendra tidak sendirian. Ia ditemani oleh sosok yang sangat besar, yang dilihatnya nyaris seperti pohon asem. Ternyata itu adalah kakinya. Aku yang mendengar cerita Mas Hendra cuma begidik dan terbayang-bayang. Tanpa pikir panjang, Mas Hendra kembali berlari. Rumah dinasnya beberapa ratus meter. Ketika akhirnya beliau sampai di pintu, Mas Hendra langsung pergi tidur di kamar. Namun, rupanya malam mengerikan ini belum berakhir. Karena teror yang selanjutnya adalah puncak teror yang membuat Mas Hendra angkat kaki dari rumah dinas khusus profesor itu. Teror pasukan pocong yang mengerikan. Masih di malam yang sama, Mas Hendra berusaha melupakan apa yang baru dilihat. Seumur-umur, dia belum pernah bertemu, apalagi melihat hal di luar logika, karena sebelumnya ia hanya mendengar dari orang-orang. Namun, jam 1 dini hari tidak membuat Mas Hendra bisa tidur. Sebaliknya, ia kepikiran wajah Nona Belanda, rupanya benar-benar membuat Mas Hendra kepikiran. Wajahnya menakutkan ketika tersenyum, terutama ia bisa terbang. Bagaimana bila dia datang ke rumah ini? Hal-hal seperti itu rupanya membuat Mas Hendra semakin tidak nyaman. Ia berkali-kali kepikiran untuk pergi, tapi kemana rupanya? Kecemasan yang merasuki Mas Hendra mengabulkan sosok yang memanggil-manggil namanya di luar kamarnya. Tepat di jendela, Mas Hendra mendengar suara memanggil-manggil. "Mas, tolong Mas." Kaget bercampur takut, Mas Hendra menjauh dari jendela. Namun, suara itu semakin nyaring, karena sepertinya tidak hanya satu suara, melainkan seperti bersama-sama. Mas Hendra lari ke ruang tamu. Di ruang tamu, sama sekali tidak mengurangi rasa takut Mas Hendra, karena suara itu semakin terdengar. Akhirnya, Mas Hendra memberanikan diri melihat. Mas Hendra membuka selambu jendela ruang tamu yang menghadap
halaman rumah. Betapa terkejutnya Mas Hendra, rupanya di depannya banyak sekali pocong menatap rumah Mas Hendra. Tidak hanya satu, melainkan lebih dari 10 pocong mengelilingi rumah dinas itu. Mereka terus meminta tolong. Semalam suntuk dan ketika azan subuh berkumandang, pocong itu akhirnya renyap. Esok harinya Om Ardi datang dan melihat Mas Hendra yang tampak syok. Om Ardi seolah-olah tahu. "Kamu kenapa, Le?" Mas Hendra segera menceritakan semuanya. "Kamu itu ceroboh, kan sudah dilarang." Di sini Om Ardi bercerita, bila kedatangan pocong itu ke sini biasanya dikarenakan Mas Hendra sudah mengganggu dayangnya, yaitu Nona Belanda. Ada keterikatan apa Mas Hendra tidak mengerti. Namun, rupanya ada kasta di dalam pabrik ini, sehingga bila melihat penghuni satu, biasanya akan mendatangkan penghuni lainnya. Dan bisa dibilang, pasukan pocong itu merupakan kasta terbawah dibandingkan Nona Belanda. Jadi, rupanya ada kasta di antara para penghuni di pabrik ini. Setiap tempat ternyata memang berpenghuni, hanya saja kasta mereka berbeda-beda. Ada yang paling kuat hingga paling lemah, ada yang paling ganas, namun ada juga yang sekedar usil menampakkan diri. Lalu, di mana yang paling kuat? Jawabannya ada di lahan kosong di samping gerbang tidak terpakai di utara, tempat di mana rumputnya tidak pernah dipotong. Dahulu, sebenarnya lahan itu akan dialihfungsikan untuk parkir truk yang mengangkat tebu. Jadi, dilakukan pembabatan guna membebaskan lahan dari rumput liar. Pekerja pabrik mulai melakukan pembersihan. Rumput dibabat sampai pohon mangga di sana akan ditumbangkan. Namun, rupanya hal yang mereka lakukan membawa kemarahan yang besar bagi penghuninya. Tepat setelah malam hari, semua pekerja di sana jatuh sakit. Beberapa di antaranya bermimpi ditemui seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu berpesan agar tidak melanjutkan apa yang akan mereka kerjakan, karena bila dilanjutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa percaya, beberapa nekat tetap melanjutkan. Keanehan pun terjadi. Gergaji mesin yang digunakan untuk menumbangkan pohon di sana semuanya patah, seolah pohon-pohon itu terbuat dari besi. Tidak hanya itu, beberapa kali mereka diganggu oleh ular yang melintas tiba-tiba. Namun, yang paling aneh, rumput yang dipotong kemarin tumbuh seperti semula, seolah-olah mereka tidak pernah memotongnya sebelumnya. Hal-hal tidak wajar ini membuat para pekerja ketakutan, terutama sang mandor yang firasatnya menjadi tidak enak. Akhirnya, Pak Mandor memutuskan menghentikan pekerjaan sementara, sekaligus memanggil orang pintar. Ketika di Terawang, tempat itu, si orang pintar hanya berpesan, "Jangan lanjutkan, bila tidak mau meregang nyawa." Bingung, Sang Mandor bertanya, "Kenapa, Mbah?" Sang Mandor menunjuk suatu tempat yang bisa dikatakan paling dalam di lahan kosong itu. Itu adalah rumahnya, tempat makhluk yang tidak pernah menerima kehadiran kalian di sini. "Apakah tidak bisa diusir, Mbah?" tanya Sang Mandor. Si orang pintar kemudian tersenyum kecut. "Berani bayar berapa kamu dengan harga nyawaku?" Si Mandor terkejut. "Nyawa, Mbah?" "Iya, nyawa. Saya tadi sudah berbincang sama dia. Dia bilang nyawa sampean ini yang jadi taruhannya. Itu pun gak akan bisa kalian babat lahan ini. Mau mati konyol sampean?" Tekan Simba. Akhirnya si orang pintar bercerita. Pabrik tempatmu bekerja adalah sarang kerajaan Demit. Kaget bercampur bingung, Sang Mandor bertanya kembali, "Maksudnya, Mbah?" "Iya, ini pusat kerajaan Demit. Tahu Demit tidak?" Jadi, rupanya penghuni lahan kosong itu adalah seorang wanita cantik namun bertubuh ular hijau. Selain itu, silaturahmi ibaratnya adalah pengalimannya. Setiap sudut pabrik selalu ada yang berkuat dan menjaga wilayah teritorialnya.
termasuk di bagian utara yang dijaga oleh siluman ular. Semua cerita ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah pabrik ini tutup, ada sebuah cerita yang menimpa warga desa B. Warga desa B ini adalah seorang lelaki tua yang kesehariannya mencari rumput untuk pakan ternaknya. Entah tidak ada yang memberitahu atau tidak, ia tergiur dengan rumput liar yang tumbuh di lahan kosong. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan membabat rumput liar itu. Tidak sampai setengah hari, karung yang ia bawa penuh dengan rumput untuk mengenyangkan hewan ternaknya. Ia segera pulang dengan rumput-rumputnya. Tanpa ia sadari, ia juga membawa pulang malapetaka bersamanya. Malamnya, ia terbaring sakit. Badannya demam, panas. Sudah diberi obat, namun seperti tidak berpengaruh. Tidak hanya itu, lelaki tua meronta menahan sakit yang teramat sangat, seperti disiksa oleh sesuatu. Rupanya, ada orang yang tidak sengaja melewati rumahnya. Ketika orang asing itu melewati rumahnya, ia kaget karena di depan rumah lelaki tua ada wanita bertubuh ular sedang menari-nari di depan rumahnya. Di dalam hati, orang itu hanya berkata, "Sebuah bencana ada di rumah ini." Keesokan harinya, orang asing itu bertemu. Ia disambut sang istri, bertanyalah orang itu dan akhirnya si istri bercerita. Ia meminta izin untuk melihat lelaki tua itu. Di luar dugaan, kondisi sudah sangat parah. Bahkan beberapa kali, lelaki itu meracau meminta mati. Lewat usul orang asing itu, si lelaki tua dibawa ke guru spiritualnya. Namun, rupanya semua sudah terlambat. Tarian yang dilakukan wanita ular itu adalah tarian kematian untuk si lelaki tua. Namun, semua belum berakhir. Di tubuh lelaki tua itu ditemukan sisik ular. Si istri hanya menangisi jasad suaminya yang malang. Orang asing itu akhirnya memberi saran agar pemakamannya dilakukan dengan tertutup untuk menghindari aib dan mulut orang-orang tak bertanggung jawab. Namun, semua orang tahu akan kisah ini dan tidak begitu terkejut ketika mendengarnya. Aku dan yang lain akhirnya bergegas pulang, manakala hari sudah terik. Dengan jambu biji sekresek, kita sepakat mau lewat gerbang utara, di samping lahan kosong. Rupanya, Udin benar, di dekat gerbang ada kawat yang bisa ditarik sehingga kami bisa lewat menerobos. Jujur, aku masih merinding tiap lihat lahan itu. Auranya gelap dan mencekam. Namun, aku masih ingat pesan seseorang. Asal kamu gak ganggu, dia juga gak akan ganggu. Mereka butuh alasan untuk mengganggu. Aku berjalan menelusuri jalur utara, sampai aku melihat gedung TK lamaku. Mengingatkanku akan peristiwa itu, waktuku masih TK, di mana ada satu peristiwa yang gak bakal aku lupain. Peristiwa tentangku, Endah, dan pohon beringin tua di belakang gedung sekolah, tepatnya di samping lahan kosong itu, di mana aku melihat ada gadis kecil yang menjaga pohon beringin tua itu. Hal yang gak banyak orang tahu adalah aku gak bisa lihat secara langsung, tapi aku bisa memvisualisasikan sesuatu dari cerita orang lain. Lalu, bagaimana aku tahu tentang gadis kecil yang menunggu pohon beringin? Endahlah yang memberitahuku pertama kali akan sosok ini. Kita balik jauh ke belakang saat aku masih TK di sini. TK ini dibangun sama persis di samping lahan kosong. Bila dilihat denah lokasinya, cukup jauh dari lapangan tenis. Namun, jaraknya cukup dekat dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin inilah yang akan jadi fokus cerita kita. Sebelumnya, aku mau kasih tahu, sampai saat ini pohon beringin ini masih berdiri, termasuk lahan kosong itu yang memang tidak ada yang berani menyentuhnya. Jujur, aku ingin ambil gambarnya, biar kalian bisa lihat. Tapi aku harus urungkan, aku tahu mereka gak akan suka. Lanjut ke cerita, ketika aku TK, pohon beringin ini memang seringkali mencuri perhatianku. Entah kenapa ada energi negatif yang buat aku gak bisa mengalihkan pandangan tiap aku melewati halaman sekolah.
TK-ku sendiri adalah bangunan peninggalan Belanda, sehingga desainnya cukup seram. Banyak kisah mistis yang simpang siur selama aku bersekolah di TK ini. Salah satunya adalah sosok yang tinggal di pohon beringin tua itu. Konon kabarnya ada kuburan anak-anak di sana, namun belum ada bukti. Namun kisah lain juga tidak kalah mengerikan. Satu yang selalu ceritakan turun-temurun. Dahulu beredar cerita bahwa pondasi yang digunakan untuk bangunan sekolah adalah kuburan kuda. Jadi, dulu ini adalah tempat penjagalan kuda, di mana kepala dan tubuh binatang itu tersebar di sini. Sehingga setiap malam, Pak Abud si penjaga sekolah seringkali mendengar suara kuda meringkik. Ngomong soal kuda, kisah ini berkaitan dengan suara yang didengar Mas Hendra. Jadi yang jelas, zona utara adalah zona di mana seringkali ditemui suara kuda bergentayangan. Balik lagi ke gedung TK, ada 3 kelas yang selalu digunakan, yaitu kelas untuk anak 5 tahun yang disebut 0 kecil, sedangkan 2 kelas untuk anak 6 tahun yang lebih dikenal dengan nama 0 besar. Selain 3 kelas itu, ada lagi beberapa ruangan seperti ruangan guru, lalu ruangan musik. Ruangan musik jarang sekali digunakan bila tidak ada Pak Mamat, guru pengajar musik. Namun, banyak beredar cerita yang selalu menarik perhatianku. Di sudut kelas musik ada sebuah piano kecil. Piano itu kadang digunakan Pak Mamat untuk mengajar. Mengerikannya adalah seringkali lantunan nada piano dimainkan bahkan di siang bolong sekalipun. Yang menjadi masalahnya adalah setiap kali dilihat siapa yang memainkannya, tak seorang pun duduk di kursi memainkan piano. Seolah-olah piano itu bermain dengan sendirinya. Aku sendiri belum pernah mendapat pengalaman itu. Jadi aku anggap itu hanya rumor kosong, termasuk rumor anak kecil yang suka menunggu di kamar mandi kecil. Tapi ada satu rumor yang nggak bisa aku katakan sebagai omong kosong, karena rumor ini pernah aku buktikan dengan sendirinya. Rumor tentang gadis yang menghuni pohon beringin. Kisahnya dimulai ketika aku melihat Endah. Endah adalah tetanggaku. Sejujurnya, kita sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Namun, ayah kami memiliki ikatan yang erat, sehingga akhirnya aku mencoba bersikap baik dengan dia. Namun dia nggak bisa dibaca dari luar. Sifatnya lebih tertutup dari anak-anak pada umumnya. Di saat anak-anak akan menghabiskan waktu untuk bermain dan bersama teman-temannya, Endah hanya akan duduk memandang satu titik yang paling aku benci di tempat ini. Itu adalah pohon beringin di belakang. Pernah beberapa kali Endah tidak mengikuti kelas hanya karena ia terlalu asik melihat pohon itu. Sampai guru kami, Bu Etik, menegurnya beberapa kali. Namun tetap saja anak itu bertingkah aneh. Suatu hari, aku begitu penasaran, jadi aku putusin mendekatinya. Aku mencoba mengkulik apa yang dia lihat selama ini. "Apa sih yang kamu lihat?" kataku. "Kamu lihat pohon beringin itu," kataku lagi. "Ada anak kecil yang melihat kita saat ini." Mendengar itu, perlahan aku bisa memvisualisasikan ucapan Endah menjadi sebuah bayangan. "Anak perempuan," kataku. Endah akhirnya melihatku. "Bisa melihat juga tah?" Aku langsung pergi karena entah kenapa firasatku tak enak. Itu adalah pengalaman satu-satunya yang aku ingat tentang makhluk ini. Namun, rupanya makhluk ini adalah makhluk yang sering main ke desaku. Karena apa yang terjadi berikutnya, dia merasuki salah seorang warga. Kejadiannya sendiri dimulai siang bolong, ketika aku sedang main dengan anak-anak. Aku dengar baru saja terjadi sebuah kehebohan. Banyak warga yang mendekat dan beramai-ramai memenuhi rumah. Penasaran, aku pun mendekat. Rupanya Mbah Bun, salah satu wanita tua yang halamannya sering aku pakai main, berteriak-teriak histeris. Suaminya Mbah Nang mencoba menenangkannya berkali-kali. Namun Mbah Bun rupanya masih terus menjerit-jerit.
Aku yang sedari tadi memperhatikan gelagat aneh itu akhirnya sadar. Mbah Bun kesurupan. Masalahnya adalah Mbah Bun terus berteriak dia minta pulang. Aku mau pulang, aku mau pulang. Mbah Nang yang akhirnya pertama kali bertanya perihal itu. Pulang kemana? Ke rumahku, jawabnya. Siapa kamu? Kata Mbah Nang. Namun sosok itu melotot, tidak mau menjawab lalu menjerit kembali. Pergolakan itu terus terjadi sampai akhirnya Om Aku datang. Dekno yang merupakan juru kunci di desaku. Sekali lihat, Dekno langsung tahu siapa yang merasuki Mbah Bun. Kenapa kamu di sini? Tanya Dekku. Aku mau pulang, jawab sambil melotot. Pulang? Tapi kamu di dalam raga seseorang. Terjadi perdebatan yang panjang. Intinya, makhluk itu tidak sengaja kesedot tubuh Mbah Bun ketika beliau melamun. Untuk itu, aku cuman mau berpesan, hati-hati bila melamun. Pikiran yang kosong membuka diri kita untuk lebih mudah dirasuki. Setelah terjadi tawar-menawar, bagaimana makhluk itu keluar, rupanya dia mau syarat. Dia mau keluar hanya saja nanti. Dekno harus mengantarnya dengan cara digendong di punggung. Dekno pun menyanggupi permintaannya. Bila dilihat dengan mata kosong, Dekno seperti berjalan dengan posisi menggendong. Namun, bagi mereka yang bisa melihat, ada sosok gadis kecil di sana. Sampai saat ini, gadis itu masih ada di sana. Hanya saja, sekarang ia tidak lagi suka berjalan-jalan ke desaku lagi. Entah kenapa, sekarang kita menuju ke bangunan gereja 200 meter dari gedung TK. Di sana terkenal dengan satu hantu wanita, warga menyebutnya dengan hantu wanita menangis. Namanya adalah Suparlan, biasa dipanggil Wak Parlan. Beliau adalah orang tua yang rumahnya berada persis di depan gereja. Kiri kanan rumahnya hanya tanah kosong. Di sana ditanami berbagai tanaman kebun, ubi, pisang, cabai, dan sebagainya. Pernah beliau bercerita, bila gereja di depan rumahnya memiliki aura mistis yang tidak biasa. Bila hanya kuntilanak, pocong, atau yang lainnya, Wak Parlan sudah biasa. Karena dulu beliau adalah salah satu pekerja pabrik yang sudah lama pensiun. Namun, gereja ini lain dari yang lain. Suatu malam, godaan mengganggu tidurnya. Ia dibayangi oleh sosok wanita yang meminta tolong. Cantik dan menggugah adalah bahasa yang ia pakai untuk menggambarkan ayunya wanita ini, sehingga ia terbangun dari tidurnya. Kemudian, rintihan menangis menelusup telinganya. Halus dan lembut, suara itu seolah menghipnotisnya. Karena tanpa ia sadari, ia sudah berdiri di pagar gereja Jawi Wetan. Tidak sulit membuka pintu pagarnya, karena memang beliaulah yang diberi mandat untuk menjaga gereja ini. Kini, ia tergoda untuk tahu apa arti mimpinya. Ditelusurinya lorong demi lorong. Pintu-pintu besar dari kayu jati beberapa kali mencuri pandangannya. Seolah di guratan yang terbuka itu ada sosok yang mengintipnya. Namun, takut bukan kawan baik seorang Parlan yang konon memiliki ilmu kebatinan. Rupanya, suara itu berasal dari gudang belakang, tempat di mana kursi dan meja rusak disusun ala kadarnya. Dengan gemuruh gelisah, Parlan merasa ada yang ganjil di ruangan ini. Selama ini, ia ke gereja hanya untuk membersihkan rumput dan menyapu lahan dari dedaunan pohon randu. Sehingga ia tidak tahu menahu akan apa yang ada di dalam ruangan-ruangan ini. Setengah hatinya berbisik untuk pergi dan angkat kaki, namun setengahnya lagi berkata, ada penasaran yang harus dilunasi. Tangannya tua namun tegas, meski kaki gemetar menopang badan ringkih. Tak kalah suara kriet dari pintu tua terbuka, ia hanya melihat ruangan seukuran kamar tidurnya. Tidak terlalu besar, namun bedanya sangat berantakan. Tak didengarnya lagi suara tangisan itu, ketika tangan terpatri untuk menutup lagi,
Sudut mata Parlan menatap ujung ruang. Seseorang tengah meringkuk di sana. Sudut nan gelap menaburkan kehadirannya. Parlan awalnya ragu, mana ada seseorang di sini. Dini hari meringkuk menyendiri. Parlan mendekatinya. Ditepis pikiran buruknya. Mungkin ia terkunci dan tidak ada yang mengetahui ucap hati kecilnya. Namun, kaki sudah melangkah. Tak ada waktu untuk berbalik kembali. Mbak, mohon maaf, Anda siapa ya? Suara gemetar Parlan menghentikan tangisannya. Namun, jawaban tak kunjung bersambut. Dalam kengerian, ia terjebak di dimensi asing. Karena pertanyaan tak dapat jawaban, Parlan menyentuh tangan gadis misterius di depannya. Sampai wajahnya terangkat dan Parlan bisa melihat dengan jelas. Wanita yang ada di dalam mimpinya menangis, merintih, kemudian menjerit. Parlan terjerembab, bukan karena jeritannya, namun bola mata gadis itu tidak ada pada tempatnya. Air mata di pipinya hanya tangisan merah dari darah yang mengalir dari dua lubang kosong, tempat seharusnya bola matanya berada. Yang Parlan ingat hanya zikir kecil, berharap ia sadar dengan apa yang ia lihat. Namun, di tengah zikir kecilnya, wanita itu menjerit semakin keras, seolah-olah ia marah, sangat marah, sehingga Parlan akhirnya berlari pergi. Ia tahu ia di dalam bahaya. Setelah kejadian itu, Parlan memohon diri. Ia tidak mau lagi menjaga gereja itu dari makhluk yang membuatnya tidak dapat menahan diri. Wanita yang menangis, begitulah warga desa memanggilnya. Di sebelah gereja ada sebuah gerbang besar, tempat masuk keluarnya truk pabrik. Tahun 2006, 3 tahun pasca aku pernah diincar oleh salah satu penghuni zona selatan. Aku gak pernah lagi pergi ke pabrik di bagian selatan lagi. Namun, aku masih sering berkunjung di zona lain. Untuk apa? Jawabannya, mengejar layang-layang. Jadi, bila musim adu layang-layang, biasanya aku dan Endah yang waktu itu kita sudah akrab, dan orangnya ternyata cukup menyenangkan. Kami berdua biasa ngumpul di gerbang timur ini. Karena begitu ada layangan yang putus, aku dan Endah siap mengejar layangan yang masuk ke pabrik. Benar dugaanku, Endah nunjuk ada satu layangan yang putus. Tanpa pikir panjang, aku lompat ke pagar dan ikuti Endah. Buat kalian yang gak tahu Endah, dia adalah teman TK sekaligus tetanggaku yang bisa lihat hal-hal begituan. Kami langsung mengikuti layang-layang yang sesuai prediksiku masuk ke pabrik. Buat kalian yang bingung, kok tidak ada satpam yang berjaga? Karena tahun 2006 adalah 2 tahun pasca pabrik ini akhirnya gulung tikar, yaitu 2004. Aku dan Endah langsung berlari. Sialnya, layangan itu masuk ke gudang baru. Di gudang baru, atapnya dulu adalah seng. Tinggi sekali, hampir lebih dari 40 meter. Maklum, ini salah satu bangunan peninggalan Belanda. Jadi gudangnya nggak umum tingginya. Hanya saja, seng-seng yang jadi atap sudah pada berlubang. Aku masih mencari-cari kemana layangan itu nyangkut. Aku terus dan terus menatap ke atap, sampai aku dengar Endah mengatakan, "Assalamualaikum." Kaget aku waktu dengar, karena di sana cuma ada aku. Jadi Endah ngasih salam ke siapa? "Siapa sih yang kamu beri salam?" "Ini loh, Mbah." "Mbah siapa?" Endah gak jawab, lalu ngajak aku jalan lagi. Aku tiba-tiba merinding. "Keluar aja yuk," kata Endah tiba-tiba. "Loh, kenapa sih? Kok kayak ketakutan gini? Yang punya tempat ini gak suka sama kita." Aku yang bisa lihat wajah panik Endah bingung. Endah bisa takut juga. Akhirnya kami berlari kembali ke gerbang tempat aku masuk. Tapi tiba-tiba aku lihat seekor burung merah. Emang dasar aku ini sampai gak sadar aku ngejar itu burung dan pisahlah sama Endah. Rupanya hal itu membuat aku menyesal seumur hidup, bahkan sampai sekarang, karena Endah harus menanggung akibatnya. Aku ngejar burung itu sampai jauh masuk ke dalam pabrik. Bisa dibilang di pusat pabrik, sampai gedung besar atau bisa dibilang paling besar. Di sisi bangunan itu ada cerobong asap pabrik yang paling terkenal. Aku kaget waktu melihatnya.
Aku mencari-cari Endah, dan aku nggak menemukan dia. Akhirnya aku menelusuri jalan tadi. Namun, aku baru paham apa maksud Endah. Di waktu siang bolong, aku merasa nggak sendirian, malah seperti di pusat keramaian. Aku emang nggak bisa lihat, tapi bila kalian jadi aku, rasanya seperti jadi tontonan. Aku mulai lari, tapi semakin aku jauh lari ngikutin jalan, semakin aku tersesat. Seolah jalannya ya emang cuma ini-ini aja. Jantungku rasanya nggak karuan, dan aku gak bisa bayangin seberapa marahnya bapak kalau tahu anaknya yang Badung ini masuk ke pabrik lagi tanpa beliau tahu yang jelas. Ketika aku udah capek, aku cuma nangis. Nangis di waktu aku sudah SMP. Sangat memalukan memang, tapi aku udah diliputi perasaan campur, takut, khawatir, bingung, dan ketika aku nangis, tumpah aja semuanya. Di tengah-tengah hal itu, aku dengar Endah memanggil aku. Rupanya itu memang Endah. Dia langsung memanggil aku, minta aku pegang bajunya. Aku ingat Endah cuma bilang, "Sudah, jangan lihat ke belakang pokoknya." Aku dasarnya emang gampang penasaran. Aku lihat ke belakang, tapi nggak ada apa-apa. Kecuali yang aku pegang udah bukan baju Endah lagi. Lebih ke seperti batang daun kelor yang dibawa oleh pria tua. Aku otomatis kaget untuk beberapa saat, sampai aku bisa menguasai diriku, karena sepertinya beliau tidak menyakitiku sama sekali, tapi lebih ke nunjukin jalan. Aku akhirnya ikut. Aku dibawa ke sebuah gudang baru lagi. Di sana aku lihat Endah tersungkur dengan memegang kakinya. Aku yang lihat itu langsung nyamperin. Betapa khawatirnya aku. Endah merintih nahan sakit. Rupanya waktu dia nyari aku, dia nggak sengaja lompat dari box atau pijakan. Padahal pijakannya nggak tinggi, tapi kakinya Endah seperti digebuk sama benda keras sekali. Yang aku ingat, di tengah-tengah Endah nahan sakit, dia cuma bilang, "Panggilkan saja Mas Uji." Mas Uji itu kakaknya Endah. Aku nggak paham maksudnya, jadi aku akhirnya lari ke gerbang. Belum sampai gerbang, aku berpapasan dengan Mas Uji yang buat aku bertanya-tanya, kenapa orang ini bisa ada di sini. Mas Uji memanggilku. "Loh, di mana Endah? Bukannya kalian main bareng?" "Endah jatuh, Mas, di sana," teriakku. Akhirnya lari. Di sana kaki Endah sudah bengkak sekali. Aku udah gak lihat kakek-kakek itu lagi. Sampainya di rumah, bapaknya Endah marah besar samaku, sehingga hal ini sampai ke telinga bapakku. Aku dimarahin habis-habisan. Namun dari semua kejadian itu, banyak hal janggal terjadi. Yang pertama adalah salam dari Endah. Sejak awal masuk ke gudang baru, rupanya Endah melihat kakek-kakek itu menyebut mereka. Hanya saja, beliau mengatakan jangan masuk lebih dari ini, daripada dia tahu. Yang dimaksud dia adalah yang punya tempat ini. Bila aku pikir kembali peristiwa ini, gudang baru hampir di pusat pabrik, dan itu tepat di samping bangunan utama, samping terobong asap. Apakah maksud yang dipunya tempat ini adalah rajanya? Yang kedua, rupanya ketika aku mengejar burung itu, Endah melihat aku kayak dirasuki cepat sekali. Karena ketika berusaha mengejar, aku udah ngilang begitu saja. Endah panik, akhirnya dia nyari lebih ke dalam. Nah, ketika dia masuk ke tempat ini, dia melihat naga yang besar sekali, berjaga di bawah terobong asap. Disinilah Endah ketakutan dan lari meninggalkan tempat itu. Namun, karena begitu terburu-buru, dia melompat di beberapa pijakan yang tingginya nggak seberapa. Ada yang dari tadi mengincar Endah, sehingga akhirnya kakinya dipukul. Endah sendiri bilang, yang mukul itu badannya gemuk, bongsor, punya payudara yang kayak perempuan, tapi bertaring dan mengerikan. Tapi makhluk itu hanya melotot terus waktu Endah sudah tidak bisa jalan. Yang terakhir, bagaimana Mas Uji tiba-tiba tahu Endah di sana? Kata Mas Uji sendiri, dia dijemput anak-anak kecil. Mereka bilang adiknya dalam bahaya, dan dia menunjuk ke pabrik. Mas Uji yang tahu di mana Endah biasanya berada segera menyusul. Rupanya dugaannya benar. Mas Uji bertemu aku dan anak-anak yang nunjukin jalan sudah lenyap. Sekarang Endah menjadi cacat. Dia jalan dengan kaki terpincang-pincang. Setiap aku melihat dia, aku masih merasa bersalah. Namun
Endah tidak pernah lagi membahas hal itu, karena bisa keluar hidup-hidup dari sana itu sudah patut disyukuri, dibandingkan dengan seseorang yang ditemukan gantung diri di pohon waru di samping bangunan utama. Karena, kata Endah, itulah nasib bagi mereka yang sudah melihat wujud rajanya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya.